Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal saya yang berjudul Implementasi Teknologi Blockchain dalam Sistem Terdistribusi untuk Meningkatkan Keamanan dan Integritas Transaksi Data. Nah, di sini saya akan menggunakan jurnalnya yang berjudul Implementasi Teknologi Blockchain dalam Sistem Terdistribusi untuk Meningkatkan Keamanan dan Integritas Transaksi Data. Penulisnya Andre Kurniawan Gianto dan kawan-kawan, Jurnal Informatika Utama JEK, volume 9 nomor 1 tahun Januari 2025. Nah, selanjutnya kita akan membahas pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi membangun transaksi data menjadi tantangan besar di berbagai sektor seperti kesehatan, keuangan, dan pemerintahan. Ancaman seperti manipulasi data dan serangan cyber semakin meningkat sehingga dibutuhkan sistem yang mampu menjaga keamanan dan integritas data. Blockchain hadir sebagai solusi karena memiliki sistem terdesentralisasi yang memungkinkan transaksi dicatat secara aman, transparan, dan sulit dimanipulasi. Teknologi ini menggunakan kriptografi peer-to-peer network, smart contract, dan konsensus mekanisme untuk melindungi data sensitif. Selain itu, sistem terdistribusi memungkinkan data tersebar di banyak node sehingga jika satu node mengalami gangguan, sistem tetap dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan teknologi blockchain pada sistem terdistribusi guna meningkatkan keamanan dan integritas transaksi data. Sistem yang dibangun diharapkan mampu yang pertama mengurangi resiko serangan cyber seperti man-in-the-middle atau MITM, memberikan transparansi transaksi data, menjamin validasi dan keaslian data, meningkatkan efisiensi pengelolaan data pada berbagai sektor. Selanjutnya kita akan membahas metodologi penelitian, yang dimana metodologi penelitian dilakukan melalui beberapa tahap utama, yaitu yang pertama itu ada kajian teori, yang dimana kajian teori itu mengenai blockchain, sistem terdistribusi, data integri, konsensus algoritma, dan serangan ITM. Yang kedua itu ada pengumpulan data, yang dimana data dari jurnal, white paper, dokumen teknis, dan eksperimen simulasi. Yang ketiga itu ada perancangan sistem terdistribusi dengan beberapa server yang saling terhubung. Yang keempat itu ada penentuan model blockchain menggunakan Hyperledger Fabric. Yang kelima implementasi blockchain pada sistem terdistribusi. Yang dimana pada metode ini digunakan agar sistem yang dirancang mampu memberikan keamanan, transparansi, dan ketahanan data yang lebih baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas perancangan sistem terdistribusi. Sistem dirancang menggunakan 3 server utama yang saling terhubung integrasi dengan basis data terpusat. Sistem server dapat menandai pengguna dan saling berbagi data untuk menciptakan redundansi sistem. Nah, di sini tuh ada gambar perancangan sistem terdistribusi, yang dimana ada server 1, server 2, dan server 3, yang dimana terfokus kepada pusat data. Arsitektur ini memungkinkan yang pertama itu ada akses data lebih cepat, ketahanan sistem jika salah satu server gagal, konsistensi data antar server, efisiensi dalam pengelolaan data. Nah, dalam sistem ini, aplikasi klien terhubung langsung ke server untuk melakukan transaksi dan pengambilan data. Nah, selanjutnya kita akan membahas implementasi blockchain. Penelitian menggunakan Hyperledger Fabric sebagai platform blockchain, di mana ada modularitas, fleksibilitas, kontrol akses, dan privasi yang baik. Nah, di sini tuh ada gambar implementasi blockchain dalam sistem terdistribusi, di mana ini ada aplikasi klien. Nah, ada peer-node 1, peer-node 2, peer-node 3. Nah, yang di mana peer-node 1 ini kode rantai, yang kedua itu ada kode rantai juga, dan ada kode rantai 3. Selanjutnya itu ada ledger, yaitu catatan distribusi, dan ada node CA, node pemesanan, pemrosesan transaksi. Implementasi blockchain dilakukan melalui peer nodes untuk validasi transaksi, node pemesanan on bearer untuk mengatur transaksi, Certificate Authority CA untuk autentikasi, ledger sebagai penyimpanan transaksi permanen.
Sistem ini memastikan bahwa hanya pengguna sah yang dapat mengakses jaringan serta menjaga data agar tidak dapat diubah secara ilegal. Hasil dan Nah, selanjutnya kita akan membahas hasil dalam pembahasan. Hasil implementasi menunjukkan bahwa Hyperledger Fabric berhasil dikelola pengelolaannya, akses, dan transaksi data. Tahapan implementasi meliputi yang pertama itu ada konfigurasi jaringan blockchain. Nah, ada instalasi dan validasi chain code, inisiasi ledger, pembuatan aset baru menggunakan fungsi Kratos. Nah, di sini ini ada flowchart-nya yang supaya kita memahami untuk cara hasil dan pembahasan tahap implementasinya meliputi apa saja. Nah, penelitiannya juga menerapkan Transport Layer Security TLS untuk melindungi komunikasi antar node. TLS mampu menginskripsi data, memvalidasi sertifikat, serta menjaga integritas transaksi sehingga komunikasi lebih aman dari serangan pihak ketiga. Di sini ada gambaran TLS di Hyperledger Fabric. Nah, Transport Layer Security TLS digunakan pada Hyperledger Fabric untuk mengamankan komunikasi antara klien peer dan orderer. TLS bekerja dengan mengenkripsi data yang dikirim sehingga dapat disadap atau dimanipulasi oleh pihak lain. Selain itu, TLS juga memverifikasi sertifikat server agar hanya pihak yang sah yang dapat berkomunikasi di dalam jaringan blockchain. Pada implementasinya, TLS berhasil menjaga keamanan proses transaksi seperti pembuatan aset baru atau create asset dan pengambilan data aset, get all assets, sehingga integritas dan keasliannya data tetap terjamin. Nah, kesimpulan dari hasil review jurnal saya, sini saya ada membuat kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulannya, penelitian membuktikan bahwa teknologi blockchain mampu meningkatkan keamanan dan integritas transaksi data pada sistem terdistribusi. Hyperledger Fabric berhasil memberikan keamanan tinggi melalui fitur desentralisasi, mekanisme konsensus, autentikasi sertifikat, dan TLS. Sistem juga mampu menjalankan fungsi utama blockchain dengan baik dan minim kesalahan. Saran saya, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan AI dan analitik real-time, membandingkan platform blockchain lain seperti Ethereum dan Corda, mengoptimalkan keamanan jaringan, menguji sistem dalam skala jaringan yang lebih besar. Baik, sekian presentasi dari hasil review jurnal saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.